Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga kepada kita semua. Dari kenikmatan-kenikmatan yang paling sederhana, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang terkait dengan kesehatan fisik kita, sampai kenikmatan-kenikmatan yang jauh lebih berharga untuk kita semua, yaitu kenikmatan berupa hidayah dan taufik dari Allah untuk kita semua. Kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa bisa menggunakan semua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, dan pada akhirnya apa yang kita lakukan itu benar-benar memberi nilai tambah. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya diminta untuk berbicara tentang persoalan yang terkait dengan Lailatul Qadar. Tetapi berkali-kali saya mencoba untuk menelaah dan mencermati kajian-kajian tentang Lailatul Qadar, baik yang ada di media sosial maupun di media cetak maupun buku-buku yang tersedia, ternyata sudah cukup untuk kita jadikan sebagai referensi bahwa kita ini memang punya keinginan untuk mendapatkan keberkahan dari semua yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, termasuk berkah yang terkait dengan amal soleh yang kita kerjakan pada saat Allah memberikan nilai tambah terhadap apa yang kita lakukan itu di satu malam yang disebut malam keberkahan, malam yang disebut Lailatul Qadar, di mana pada saat itu semua amal soleh yang kita kerjakan akan menjadi sesuatu yang bernilai lebih dari apa yang kita kerjakan dibandingkan malam-malam yang lain. Dan kita yakini itu sebagai sesuatu yang harus kita upayakan untuk kita dapatkan. Tetapi lebih dari itu, kita mencoba untuk menelaah kembali apa sesungguhnya yang sudah kita lakukan dan bagaimana kita seharusnya melakukan tindakan yang lebih baik dari apa yang pernah kita lakukan. Karena dari hari ke hari mestinya harus ada peningkatan, bukan hanya peningkatan dalam arti kuantitas saja, tetapi juga peningkatan dalam arti kualitas terhadap amalan-amalan yang telah kita kerjakan, sehingga setiap amalan yang kita kerjakan itu akan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan amalan-amalan yang kita kerjakan sebelumnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini saya juga ingin menyapa teman-teman saya. Ini ada yang dari beberapa negara ini yang sudah muncul, teman-teman yang berada di Taiwan, di Belanda, di Australia, di Malaysia, dan ini ada teman saya dari Bangladesh tuh, Muhammad Abu Jahid, ini seorang dosen accounting di sebuah perguruan tinggi di Bangladesh yang sekarang sedang melakukan penelitian di Yogyakarta dan sering bertemu dengan saya. Good morning, Mr. Abu Jahid. How are you? Oh ya, alhamdulillah. Nice to see you. I'm so glad to see you. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini teman saya nih, Mr. Abu Jahid dari Bangladesh. Ya, ada teman saya lagi itu Isa dari Abuja, dari Bangladesh juga. Dan ada salah seorang teman namanya Said ini dari Gambia, Afrika. Dan teman saya yang satu sudah pulang, Mr. Abdul Qayyim itu dari Rusia, yang alhamdulillah selama di Indonesia dia sudah banyak belajar dari apa yang dia dapatkan, dan mudah-mudahan kepulangannya ke Rusia itu membawa manfaat. Ya, baik, saya lanjutkan.
Para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan apa yang selalu saya sampaikan, saya ini sekarang mencoba mencermati betapa orang itu seringkali membuat sesuatu yang dipandang sederhana, tetapi punya dampak yang tidak sederhana. Kemarin kita bicara tentang sabar, tentang syukur, dan sekarang saya akan bicara tentang al-haya, tentang malu. Bahkan saya pernah menulis tentang malu ini dalam berbagai macam tulisan yang kemudian simpulan-simpulannya itu saya coba untuk saya sampaikan dalam pengajian saya. Salah satunya adalah simpulan yang saya yakini bahwa saat ini rasa malu itu sudah sedemikian pudar di tengah kehidupan kita. Orang tidak malu lagi berbohong, orang tidak malu lagi melakukan korupsi, orang tidak malu lagi melakukan beragam kemaksiatan, karena memang di dalam dirinya itu sudah tidak hadir sesuatu yang mengakibatkan dia itu tidak melakukan sesuatu yang maksiat atau bahkan tidak tergerak untuk beramal soleh dengan lebih berkualitas. Ya, dalam bahasa tasawuf mungkin dia tidak lagi bisa hadir di hadapan Allah dan tidak bisa menghadirkan Allah di dalam dirinya. Muraqabahnya hilang. Nah, baik, saya coba ingin mengurai sedikit tentang sesuatu yang terkait dengan rasa malu yang saat ini tengah pudar di dalam kehidupan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, tidak sedikit saat ini orang yang sudah memiliki banyak hal. Memiliki jabatan yang luar biasa, memiliki mobil mewah, memiliki rumah megah, memiliki sejumlah harta yang bisa dibanggakan, dan bahkan karena saya bekerja di lembaga pendidikan tinggi, banyak orang yang punya sesuatu yang bisa dibanggakan berupa gelar-gelar akademis yang hanya disandang oleh dirinya. Sampai kemudian ada puncak perolehan dirinya ketika dia berkarir di perguruan tinggi yang kemudian melekat gelar yang namanya profesor. Dan ada orang yang melihat ini adalah segala-galanya. Saya tidak mengatakan itu buruk, tetapi itu menjadi tidak baik ketika tidak disikapi dengan tepat. Jadi kalau orang itu punya sesuatu dan sesuatu yang dipunyai itu tidak disikapi dengan tepat, sesuatu yang dimiliki itu bukan tidak mungkin justru akan memberikan dampak negatif pada dirinya. Tetapi apapun yang dia miliki yang sebenarnya bukan milik dia, itu adalah pemberian dari Allah, dan kemudian disikapi dengan tepat, insya Allah sesuatu yang dia miliki itu akan memberi manfaat, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk banyak orang dan bahkan untuk kepentingan dunia dan akhirnya secara keseluruhan. Sekali lagi, kalau dulu saya pernah menyebut nama-nama guru saya, baik yang punya gelar formal maupun tidak, yang sedikit banyak telah mewarnai hidup saya, karena dari mereka saya punya mindset yang menurut saya itu baru, dan kemudian melahirkan perilaku-perilaku yang menurut saya itu sesuatu yang luar biasa terjadi pada diri saya. Saya harus mengucapkan terima kasih pada mereka. Saya sebut misalnya guru saya yang sangat berpengaruh pada diri saya itu Pak R. Fahrudin, Pak Abdul Razak Fahrudin, yang seringkali saya panggil dengan panggilan yang penuh dengan ta'lim. Bukan kiai, tetapi Mbah Dul. Beliau itu guru saya, tetangga saya, dan bahkan ada hubungan saudara dengan saya, dan bahkan menjadi sahabat saya dalam beberapa, dan berkali-kali saya diajak oleh beliau untuk memberikan pengajian yang dulu pernah saya ceritakan. Itu adalah pengajian yang pernah dia sampaikan di Semarang. Saya bersama beliau dengan sopir dari PP Muhammadiyah, Allah yarham, Pak Hajar namanya. Pada saat saya masih menjadi dosen baru di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sore hari saya mampir di kantor PP Muhammadiyah, waktu itu masih di Jalan Gaya Hadi Ahmad Dahlan, di Jalan Gaya Dahlan. Saya ketemu dengan Pak Hajar, ngobrol sebentar, tahu-tahu Pak R. Fahrudin keluar. Dia manggil, "Sekondile." Ya, itu panggilan akrab untuk saya, "Sekondile." Saking UMY, wah, arep bali po?
nggih merasa bali melu aku wae. Datang pundi tidak pundi yang Semarang arep ngaji. Akhirnya saya beranikan diri untuk ke Semarang. Ya tentu saja saya harus pamit orang di rumah. Dan ternyata keberangkatan saya bersama beliau ke Semarang itu sangat berkesan. Beliau betul-betul menjadi guru saya. Betul-betul menjadi seseorang yang menginspirasi diri saya itu. Dan salah seorang yang banyak menginspirasi diri saya ya beliau itu, Pak R. Fahrudin. Kemudian di PP Muhammadiyah itu ada guru saya yang mengajar saya waktu saya di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, namanya Pak Jintar Tamimi. Itu temannya Pak R. Fahrudin, orang Kauman di Kerjaan, yang saya banyak belajar dari dia. Sampai beliau menjelang meninggal saya sempat membesuk, menengok, dan dia berpesan pada saya dengan pesan yang sangat indah itu. Apa pesannya? Itu dengan bahasa Jawa. Sin, ojo leren lemu sinau, ning nek wis pinter ojo kemaki. Jadi kata-katanya itu sederhana. Sin itu panggilan pada saya. Ojo leren lemu sinau, ning nek wis pinter ojo kemaki. Artinya dalam bahasa Indonesia itu kira-kira begini. Sin itu panggilan untuk Muhsin, itu saya menjadi muridnya. Jangan pernah berhenti belajar. Jadi saya diminta untuk belajar. Tapi ada kata-kata selanjutnya. Nek wis pinter ojo kemaki. Kalau sudah pinter, jangan sombong. Nah, itu kata-kata yang selalu saya ingat. Sikap rendah hati beliau itu saya rasakan sebagai sesuatu yang sangat berharga. Ilmunya dalam. Dia tidak punya gelar apa-apa, tetapi apa yang dia sampaikan, apa yang dia kuliahkan, apa yang dia ceramahkan, apa yang dia ajarkan itu sangat bernilai. Dan bahkan ada ilmu kehidupan yang menurut saya itu tidak bisa dipelajari oleh banyak orang yang tidak mendalami arti penting hidup. Dan kemudian dia dengan sangat indah mengatakan sesuatu yang menurut saya itu sangat berharga buat diri saya. Dia mengatakan begini, wis saiki maca Quran, sesuk waca Quran. Ning sing tok waca saiki durung mesti padha karo apa sing tok waca. Itu artinya apa? Hasil pembacaan kita hari ini belum tentu sama dengan hasil pembacaan yang kita lakukan di kemudian hari. Karena ada sesuatu yang pasti berbeda dari hasil serapan kita ketika kita membaca Al-Quran. Ada guru saya yang lain, yaitu Pak Ahmad Syafi'i Ma'arif, yang sekarang dipanggil Buya Syafi'i Ma'arif. Saya Ma'arimin, saya diajar oleh beliau, pelajarannya bahasa Inggris. Dan saya masih ingat apa yang diajarkan itu, dan kemudian dari situlah saya terinspirasi untuk banyak mau membaca. And last but not least, dan yang terakhir, tapi bukan berarti yang harus saya katakan itu akhir dari sebuah perjalanan saya, karena ada seorang yang lebih menginspirasi saya dalam dunia akademis, yaitu Pak Profesor Kunto Wijoyo. Dia secara formal tidak pernah mengajar saya karena dia dosen di UGM. Dia dosen sejarah di Fakultas Ilmu Budaya. Sementara saya kuliah di UIN. Tetapi saya punya kedekatan dengan beliau, dan saya bahkan dekat dengan keluarganya. Beberapa kali saya datang ke rumahnya, dan banyak sekali saya berinteraksi dengan beliau, baik secara formal maupun informal di sebuah forum. Dan saya banyak diberi tulisan-tulisan oleh beliau, dan saya banyak membaca buku-buku beliau. Dan disitu saya banyak belajar untuk mengerti arti penting integritas sebagai seorang intelektual. Saya sering mengatakan dia itu satu dari sekian banyak intelektual yang jujur. Pikiran-pikirannya jernih dan penuh integritas, sehingga apa yang dia katakan di dalam tulisan-tulisan dan ceramahnya itu keluar dari lubuk hatinya, dan semuanya itu hasil serapan dia ketika dia belajar. Dan bahkan dalam banyak hal, apa yang temukan dan dia katakan itu sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh intelektual yang lain. Dan bahkan saya pernah berguru dengan Pak Lorenz Majid karena saya pernah jadi muridnya. Beliau sangat memuji Pak Kunto Wijoyo ini. Bahkan dia mengatakan bersama Pak Syafi'i waktu itu di UMY, itu wajah surga. Pak Kunto Wijoyo itu wajah surga. Kenapa?
orang santun, orangnya lembut, orangnya jujur, orangnya hati, dan banyak hal ya. Tapi ada sesuatu yang bermakna. Dan pikiran-pikirannya yang dipakai tulisan dan ceramahnya, serta dalam diskusi dengan beberapa pihak, termasuk ketika dengan saya itu banyak mengingat. Termasuk misalnya dari buku yang berjudul Muslim Tanpa Masjid, itu luar biasa. Dia berbicara tentang transcendentalisme, yang kemudian saya tangkap terbiasa. Dan cerita-cerita tentang pertemuan saya dengan orang itu kemudian memahamkan pada saya bahwa ketika kita jujur pada diri sendiri, insya Allah kita juga akan jujur pada siapapun, dan apalagi jujur terhadap Allah, karena kita itu selalu diawasi Allah, dan sikap muraqabah kita itu melahirkan apa yang disebut dengan al-khaya, rasa malu. Kembali pada apa yang kita bicarakan ya. Banyak orang yang sampai saat ini terasa ya, terkesan tidak malu lagi, tidak punya rasa malu. Dia punya puluhan hektar tanah, punya investasi di mana-mana, simpanan uangnya di bank itu sudah tidak ternilai. Jadi kalau dalam bahasa lain, kekayaannya itu sudah lebih daripada cukup. Banyak orang yang mengatakan tidak ada yang kurang lagi terkait dengan kekayaannya. Bahkan kalau kita bicara ilmu yang dia miliki itu sudah di atas rata-rata, dengan gelar-gelar yang luar biasa, profesor, doktor, dan yang lain-lain itu luar biasa. Sehingga dalam kenikmatan dan kemegahan duniawi tidak ada lagi yang diperlukan, atau dengan kata lain, saya katakan mereka ini sudah serba kecukupan. Tetapi saya tegaskan, berarti satu yang masih belum dimiliki oleh banyak orang yang punya segala-galanya, itu rasa malu. Saya tidak mengatakan semua orang tidak punya rasa malu, tidak. Ada orang yang tidak rasa malu, sehingga meskipun dia memiliki banyak hal, karena tidak punya rasa malu itu, dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan. Sementara itu, ada di antara manusia yang mereka itu tengah bersusah payah untuk menggapai rezeki dari Allah di dunia ini. Dan hidupnya tidak seperti kebanyakan orang. Mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan rezeki dari Allah, termasuk dari dalamnya uang. Mereka harus berangkat pagi-pagi sebelum fajar, pergi ke kota untuk bekerja di desa, banting tulang. Bahkan sampai larut malam mereka itu baru pulang. Itu pun kadang-kadang yang didapatkannya belum pasti, artinya belum terhitung sebagai sesuatu yang diharapkan. Nah, bagi kebanyakan orang yang hidupnya penuh dengan ketidakpastian, seakan-akan umurnya itu habis di jalan dan hanya mengejar sesuatu yang tidak pasti. Jadi saya katakan yang pasti di dalam hidup mereka itu adalah ketidakpastian. Jadi semua serba tidak pasti, karena apa? Dalam bahasa Jawa, orang itu selalu ngadang-ngadang rezeki, jadi tidak jelas. Ya, sekarang ini banyak terjadi. Saya berteman dengan orang-orang yang di dalam pekerjaannya itu gantung pada kehadiran orang yang bekerja di dunia pariwisata. Ada pekerja hotel yang sekarang menganggur karena hotelnya sepi. Ada pemandu wisata yang sekarang sepi dari job karena pariwisata hampir mati di kota Yogyakarta. Banyak warung-warung kuliner yang sebentar tutup karena tidak ada pelanggan yang datang. Dan saya katakan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang terdampak dari situasi dan kondisi yang serba tidak pasti. Kalau saya tanya, kira-kira sampai kapan pandemi yang sedang terjadi itu memberi dampak negatif pada diri kita semua? Saya katakan ya semua tidak pasti. Yang pasti itu hanya dari Allah. Jadi sesuatu yang pasti itu datang dari Allah. Maka sebagai orang yang beriman, serahkan semuanya kepada Allah. Sikap tawakal itu penting, dan sikap tawakal itu harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Kita tidak harus terjebak pada pemahaman Jabariyah yang dulu pernah saya tulis dalam beberapa karya tulis saya. Tapi jangan juga menjadi orang-orang Qadariyah. Akan sekarang didengarnya ada paham baru yang namanya Neo Jabariyah dan Neo Qadariyah, yang dua-duanya itu punya sikap ekstrim yang menurut saya itu tidak seharusnya terjadi pada orang, karena dua sikap ekstrim itu akan melahirkan sesuatu yang tidak baik pada dirinya dan pada orang lain. Dan kalau nanti dalam kajian-kajian itu akan kita temukan kajian-kajian yang mendalam tentang sikap manusia terhadap hidup yang pada saatnya akan melahirkan karya-karya yang terkait dengan mindset yang bangun dalam dirinya. Nah, mari kita coba untuk kita telusuri. Orang-orang yang menjadi pekerja di jalan, misalnya kayak pekerja wisata, wisata, bahkan orang-orang yang rezekinya itu hari ke hari harus dikais di jalan. Bagi orang itu dikatakan sebagai hidupnya itu penuh dengan ketidakpastian.
seakan-akan umurnya itu habis di jalan hanya mengejar sesuatu yang tidak pasti. Berjam-jam dia menempuh perjalanan menuju tempat kerja misalnya. Itu pun yang didapatkan terkadang belum cukupi. Salah satunya adalah tukang becak itu, abang becak, penarik becak itu. Yang sampai hari ini memang mereka mengeluh karena hampir tidak ada penumpang setiap hari. Dan sampai kapan itu terjadi saya juga tidak bisa jawab, wallahu a'lam. Tetapi bagi orang yang beriman tidak boleh itu kemudian salih. Sikap adalah sikap, dan pada saatnya insya Allah kita akan keluar. Tapi tidak boleh kita diam, karena selalu ada jalan yang harus kita lalui. Kalau dalam bahasa saya, selalu ada solusi atas semua masalah. Dan rumus bakunya ya seperti yang selalu saya nyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi siapapun orang yang bertakwa kepada Allah itu selalu akan mendapatkan jalan keluar. Dari siapa? Dari Allah. Dan selalu akan mendapatkan rezeki dari siapa? Dari Allah. Dengan cara yang kita sendiri tidak pernah tahu. Seolah-olah semua itu by accident, by chance. Tidak ada perencanaan dan tidak direncanakan, tetapi terjadi. Dan sikap tawakal itu menjadi sesuatu yang penting. Karena selalu saya cermati ayat-ayat yang mengatakan seperti itu. Ada kata-kata waman yatawakkal, waman yatawakkal ala Allah. Siapapun orang yang bertawakal pada Allah itu ujung-ujungnya cukup, fahasbu. Cukup semua. Artinya apa? Sikap tawakal itu cukup bagi kita, dan itulah yang mesti harus kita miliki. Kebalikan dari apa yang saya sebutkan tadi, ada pekerja seperti tukang becak, abang becak yang penuh dengan ketidakpastian. Ada sebagian orang yang seolah-olah tidak tengah mencari uang, justru uang yang mengejarnya itu. Jadi urusannya udah berjalan sendiri itu, sudah autopilot itu. Saya mencermati dialog antara Refli Harun dengan Sandiaga Uno. Indah sekali. Refli Harun itu seorang pakar hukum tata negara yang baru saja istilah dia dipecat dari jabatan yang menghasilkan uang yang banyak, yang nggak usah disebut lah gitu. Sementara dia hadir di hadapan Sandiaga Uno dan berdialog dalam sebuah acara perbincangan yang memang dia desain dalam situs YouTube-nya itu. Dan yang saya tangkap itu ya Sandiaga Uno itu hidupnya kayak tanpa beban itu ya. Karena apa? Karena perusahaan yang dia miliki itu sudah jalan sendiri, sudah autopilot. Jadi rezeki itu terkais tanpa dia harus berbuat sesuatu karena sudah jadi. Jadi uang itu hadir karena perusahaannya itu sudah jalan, dan dia tidak usah menjadi direktur utama atau menjadi CEO dari sebuah perusahaannya atau menjadi apapun, karena dia itu pemilik dan sekaligus menjadi orang yang dulu pernah memanage perusahaannya. Sekarang perusahaan yang dia miliki itu sudah memberikan kontribusi yang luar biasa pada dirinya. Bahkan ketika dia ditanya habis berapa Bang Sandi, ketika Bang Sandi kemudian menjadi wakil gubernur dan pada saat prestasi Pilpres kemarin, dia mengatakan ya kurang lebih 1 triliun. Dan bagi dia 1 triliun itu biasa aja karena kekayaannya pasti lebih dari itu. Jadi uang itu seolah-olah mengejar, mendatanginya, dan datang dengan berlimpah-limpah. Bahkan ketika dia itu hanya duduk-duduk di beranda rumahnya dan orang-orang datang mengunjunginya, orang akan mendapatkan cipratan itu, ya, tetesan rezeki yang datang dari Allah. Orang datang ingin mendapatkan restu, ingin mendapatkan dukungan, ingin mendapatkan pengesahan, ingin mendapatkan sesuatu yang beri makna pada dirinya. Itu datang ke orang seperti itu. Bahkan tidak hanya orang yang punya duit, tapi orang yang punya wibawa, orang yang punya power, orang yang dianggap punya sesuatu yang bisa memberikan kontribusi positif, itu didatangi, tidak pernah mendatangi orang. Jadi kalau di pesantren ada seorang kiai yang tidak pernah datang ke tempat pengajian, tapi orang datang ke rumahnya untuk ngaji. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Ada seorang guru yang didatangi orang tanpa dia datang ke kelas. Ini cerita saya juga begitu. Saya itu belajar bahasa Arab pada seorang kiai di sebuah tempat di rumah beliau. Saya sebut saja karena ini sesuatu yang baik. Namanya Kiai Bakir. Kiai Bakir itu seorang kiai yang
mengerti bahasa Arab dan mengajarkan bahasa Arab dengan mudah, dan saya sedikit mengerti bahasa Arab itu dari beliau, meskipun saya juga sekolah. Dan saya belajar bahasa Inggris itu pada orang yang namanya Pak Mulyono. Dia tinggal di kampung di selatan kampung saya. Dulu itu dia membuat kursus namanya Practical English Course, kursus bahasa Inggris pas. Itu ternyata bukan hanya sekedar belajar untuk ngomong, tapi belajar memahami bahasa Inggris. Bagaimana kita memahami sesuatu yang kita dengar, bagaimana kita memahami sesuatu yang kita baca, sampai bagaimana kita menulis sesuatu yang terkait dengan gagasan kita dengan bahasa Inggris dan ngomong berbicara dengan bahasa Inggris. Dan saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari beliau, padahal beliau itu gelarnya tidak jelas karena beliau itu dulu katanya pernah mengajar di sebuah sekolah bahasa Inggris di bahasa Inggris, dan pernah menjadi penerjemah, pernah menjadi guide ya, pemandu wisata untuk turis-turis asing, dan pada saatnya dia pernah punya pengalaman mengajar, dan pengajarannya di dalam kelas itu terasa nyaman, terasa indah. Bahkan saya belajar juga di YouTube bahasa Inggris dari orang yang pernah punya pengalaman untuk belajar dan mengajar bahasa Inggris, sehingga menguasai bahasa Inggris dalam arti aktif dan pasif itu dia alami dalam pengalaman hidupnya. Dan ijazahnya itu bukan ijazah bahasa Inggris, tetapi kemampuannya di dalam berbahasa Inggris itu luar biasa. Nah, saya teruskan. Orang-orang itu ada yang masuk dalam kelompok sebagai orang-orang yang kaya, yang pada saatnya mendapatkan apa saja kekayaan yang didambakannya itu. Bahkan tidak hanya dapat harta, dapat jabatan, dapat kekuasaan, dapat kenikmatan hidup. Dan itulah yang sekarang menjadi sesuatu yang didambakan orang. Bahkan saya meminjam istilahnya Bang Imad, Pak Dr. Imaduddin Abdul Rahim, sesuatu itu kemudian seolah-olah menjadi Tuhan-Tuhan baru, menjadi alihah, jamak dari ilah. Ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan baru di zaman modern ini. Banyak orang yang berjudi dengan hidup, dan orang itu hanya punya tujuan hidup, ingin mendapatkan simbol-simbol kenikmatan duniawi yang sebenarnya itu hanya fata morgana, maya. Nah, orang-orang yang mengejar jabatan, mengejar kedudukan, mengejar kekuasaan, mengejar kenikmatan duniawi yang lainnya, itu kemudian melakukan apapun yang harus dia lakukan hanya dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang dinamakannya. Bahkan tidak jarang orang yang datang ke dukun atau paranormal, yang seringkali disebut sebagai orang pintar, yang dipercaya oleh orang-orang banyak, bisa memberikan jaminan dan kelayakan bagi dirinya untuk menjadi pejabat, untuk memiliki kedudukan, untuk memiliki kekuasaan, dan untuk mendapatkan kenikmatan dan kemuliaan duniawi. Dia sudah tidak berpikir nasional lagi, karena jebakan-jebakan dari dukun itu luar biasa, yang membuat mereka itu tergantung pada dukun-dukun yang mereka percaya lebih dari Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga dukun-dukun itu menjadi Tuhan-Tuhan baru yang mereka percaya, lebih dia percaya dibandingkan Allah sebagai Tuhan yang harus mereka percaya. Nah, sehingga saya katakan para jemaah, bagi mereka para pencari kenikmatan dan kemuliaan dunia yang berusaha mendapatkannya, dan pasti dia itu akan mencari sesuatu dengan sikap yang luar biasa, dia optimal betul mencari, itu bisa jadi akan terjebak pada cara berpikir yang instan. Dia akan menemui dukun yang dianggapnya bisa menjadi kunci pembuka bagi dirinya untuk mencapai tujuan itu. Dan mereka yang tengah butuh semuanya itu tidak segan-segan memberikan dan mengabulkan permintaan apa saja yang menjadi kehendak si dukun. Nah, kalau kita pahami dukun-dukun itu ya dukun-dukun paranormal yang banyak diminati oleh orang. Tapi ada dukun baru, dukun yang namanya IMF, dukun yang namanya World Bank, dukun yang namanya WHO, dan dukun-dukun yang lain yang kemudian menjadi sesuatu yang didambakan oleh orang. Orang banyak bergantung pada orang-orang dan lembaga itu. Saya kebetulan di dunia akademis ya. Sekarang itu banyak lembaga-lembaga yang mengakreditasi tidak hanya status perguruan tinggi, tapi status-status terkait dengan dosen, dengan mahasiswa, dengan karyawan yang
mereka powerful betul, punya kekuatan yang luar biasa, karena tanpa pengakuan dari mereka, kita ini bukan siapa-siapa. Kami di perguruan tinggi itu bukan siapa-siapa. Maka saya itu pernah berguru. Ada sebuah tulisan yang sangat bagus, tetapi karena tidak mendapatkan akreditasi dari sebuah lembaga yang layak atau dianggap layak itu, dipertuhankan untuk menjadi lembaga yang mengakreditasi sebuah tulisan ilmiah yang sangat berharga itu tidak mendapatkan nilai apapun secara formal. Padahal kalau kita baca, nilainya jauh lebih tinggi daripada tulisan-tulisan yang mendapatkan kekuatan dengan keabsahan dari lembaga-lembaga yang memberikan akreditasi itu. Ya, saya tidak usah menyebut nama-nama lembaga itu, tapi orang-orang yang ada di dunia akademik paham lah gitu. Sebuah tulisan yang dimintakan untuk disahkan menjadi tulisan yang disebut tulisan ilmiah, itu bisa saja kemudian diajukan dengan membayar uang yang tidak sedikit untuk hanya mendapatkan cap, untuk mendapatkan legalitas bahwa karya ilmiahnya itu betul-betul ilmiah dengan peringkat-peringkat yang bermacam-macam, levelnya macam-macam. Dan itu tuhan-tuhan baru menurut saya di dalam dunia akademis. Tetapi orang secara tidak sadar masuk dalam perangkap itu. Saya sering berguru gini, saya itu membaca buku-buku atau kitab-kitab yang sampai sekarang jadi rujukan banyak orang. Ada kitab-kitab yang kajian tasawufnya itu luar dalam, itu bagus sekali. Seperti kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan karya-karya Imam Ghazali itu kan tulisan-tulisan yang sampai sekarang itu dianggap tulisan abadi karena dirujuk oleh banyak orang. Tetapi karena karya-karya itu tidak dilegalisasi oleh lembaga-lembaga tertentu yang membuat tulisan itu menjadi legal, menjadi tulisan ilmiah, ya, kalaupun itu kemudian dimintakan pengakuan secara akademis dalam arti formal, ya tidak akan menjadi sesuatu yang punya nilai. Meskipun secara substantif tulisan-tulisan itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang mendapatkan legalitas dari lembaga-lembaga yang dipertuhankan, itu jauh nilainya. Saya membaca kitab tafsir, misalnya tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, ini kan tafsir yang luar biasa. Yang itu disandingkan dengan tafsir Ibnu Katsir, misalnya tafsir Al-Khazin, tafsir Al-Manar, dan tafsir-tafsir yang lain, ada Makhasinut Ta'wil, At-Tabari dan sebagainya. Itu kan karya-karya monumental yang luar biasa, tapi karena tidak mendapatkan pengakuan formal dari lembaga-lembaga yang saya katakan dipertuhankan, nah, tulisan-tulisan itu menjadi sesuatu yang sementara tidak dianggap sebagai tulisan ilmiah, sementara tulisan-tulisan di jurnal-jurnal tertentu yang sebenarnya itu adalah kutipan-kutipan yang sifatnya reproduktif, ya, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai qiraah mutakarrirah, itu karena mendapatkan legalitas dari sebuah lembaga yang dipertuhankan itu, tulisan itu dikatakan layak untuk dirujuk, lebih layak daripada tulisan-tulisan yang secara substantif harus dianggap lebih layak untuk dirujuk sebagai karya-karya ilmiah. Nah, orang-orang yang mengejar legalitas itu sudah tidak malu lagi untuk mencari legalitas dengan membayar berapapun asal tulisannya diakui dan mendapatkan pengakuan, terpublikasi dan mendapatkan pengakuan. Dan saya tidak mengatakan itu jelek, tapi itu bisa tidak baik kalau tujuannya hanya ingin mendapatkan pengakuan saja tanpa melihat kualifikasi tulisan itu apakah layak disebut sebagai tulisan yang punya nilai keilmuan tertentu, karena kita punya standarisasi yang secara universal harus kita akui bahwa karya ilmiah itu karya-karya yang memang menusar sebagai karya-karya yang secara keilmuan memang layak dipandang sebagai tulisan-tulisan ilmiah dengan kesepakatan-kesepakatan akademis yang kita miliki. Bukan hanya dari segi datanya saja, tapi juga dari analisisnya yang memang berbobot. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika orang itu sudah berkuasa, karena kekuasaan dicari, banyak orang yang dengan segala yang dia miliki itu melakukan kegiatan yang disebut dengan fasad. Fasad itu adalah sesuatu yang bisa diterjemahkan sebagai kerusakan.
merupakan tindakan-tindakan yang berpotensi menciptakan chaos, kekacauan. Segala kerusakan itu bisa terjadi sebagai akibat dari tindakan orang yang tidak baik karena apa? Mindset dia itu salah. Dia selalu ingin mengerja sesuatu yang terkait dengan sesuatu yang dia dambakan, dan kemudian karena sesuatu yang dia kejar itu dipertuhankan, maka apapun caranya yang penting sesuatu itu tercapai. Nah, ketika sudah mencapai, disitulah dia akan bertindak dengan tindakan yang sudah tidak lagi didasarkan pada nilai-nilai moral. Ketika orang-orang seperti itu sudah memegang kekuasaan, tidak lagi memiliki ittijah, tidak lagi memiliki orientasi pada kehidupan akhirat, dan mereka itu banyak yang berpikir hanya untuk kepentingan duniawiyah. Maka sekecil apapun ketika ia memiliki kekuasaan, pasti kekuasaan itu akan diorientasikan untuk mendapatkan kenikmatan duniawiyah yang sebesar-besarnya. Mereka sudah lagi tidak memedulikan segala akibat yang akan muncul, akan timbul, karena mereka telah menjadikan dunia seisinya itu dengan beragam kenikmatannya itu sebagai sesuatu yang dia tuju. Yang dicarinya itu hanyalah Tuhan-Tuhan baru bagi dirinya, itu kenikmatan duniawiyah dengan segala macam hal yang terkait dengannya. Ada Tuhan baru yang namanya duit, ada Tuhan baru yang namanya kekuasaan, ada Tuhan baru yang namanya apapun, yang itu semuanya terkait dengan kenikmatan dunia, kenikmatan duniawi, kenikmatan yang semu, yang mengalahkan Tuhan-Tuhan yang seharusnya dipertuhankan. Jadi Allah itu tersingkirkan sebagai akibat dari cara berpikir yang salah. Dan mereka tidak malu lagi untuk melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah. Karena apa? Allah sudah tidak ada lagi di dalam dirinya, tidak ada lagi dalam pikirannya, tidak lagi hadir dalam hatinya. Dan pada saatnya dia akan menerjang apapun yang harus dia terjang, hanya karena ingin mendapatkan sesuatu yang dianggap lebih penting di antara yang terpenting, karena sesuatu itu dianggap Tuhan-Tuhan yang harus mengalahkan dan harus dikalahkan untuk bisa membuat dia itu nikmat dengan Tuhan-Tuhan baru itu. Ya, saya katakan Tuhan yang dikalahkan itu siapa? Allah. Dikalahkan oleh cara berpikir yang salah. Tuhan yang mengalahkan itu Tuhan-Tuhan baru berupa apa? Kenikmatan duniawi yang pada saatnya menggantikan posisi Allah sebagai Tuhan. Mereka sudah tidak mau Tuhan kepada sesuatu yang bukan Tuhan, karena mereka pertuhankan. Sementara dia tidak sadar bahwa dengan mempertuhankan sesuatu yang bukan Tuhan sudah terjadi syirik. Itu syirik besar. Jadi ketika mereka sudah tidak punya rasa malu, dia sudah terjebak pada syirik besar. Karena apa? Dia sudah mempertuhankan Tuhan-Tuhan yang bukan Tuhan dan menyingkirkan Allah sebagai Tuhan yang sesungguhnya. Ekstrim banget Pak Musin. Bukan ekstrim, ini pemikiran radikal. Dan kalau kita pernah belajar bahasa filsafat, ini sebuah keharusan. Berpikir radikal itu sebuah keharusan. Berpikir seakar-akarnya, sedalam-dalamnya, seinti-intinya. Nah, itu istilahnya Pak Nur, core of the core, seinti-intinya. Artinya apa? Kita mencari sesuatu yang terdalam sehingga kita tidak menemukan lagi kedalaman sesuatu yang harus kita gali. Nah, kalau kita itu berpikir tentang tauhid, bertauhid itu adalah mempertuhankan Tuhan yang betul-betul Tuhan, yaitu Allah. Sehingga yang bukan Allah bukan Tuhan, dan harus kita anggap bukan Tuhan selama-lamanya. Sehingga ketika kita mempertuhankan sesuatu yang bukan Tuhan, sehingga kita terjebak pada tindakan untuk hanya mengerja sesuatu yang kita pertuhankan itu, disitulah Allah sudah kita singkirkan. Dan itulah syirik. Dan syirik itu bisa terjadi di kalangan akademisi. Di ketika akademisi itu hanya mencari sesuatu yang semu, sesuatu yang penuh dengan fata morgana, sesuatu yang dipertuhankan, yang pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan, sehingga standar moralnya itu sangat rendah. Karena hanya ingin mengejar formalitas-formalitas akademis yang pada saatnya dia akan terjebak pada keinginan untuk mempertuhankan Tuhan-Tuhan baru yang menjebak dirinya untuk menjadi orang musyrik, orang-orang yang terjebak pada syirik di dalam dunia akademik. Wah, ekstrim banget. Itulah yang sering saya sampaikan. Tetapi bukan berarti kita harus anti formalitas, tidak. Tapi jangan sampai formalitas itu menjadi sesuatu yang kita tuju semata-mata sehingga kita kehilangan sesuatu yang seharusnya kita tuju lebih dari sekedar formalitas. Hal-hal yang lebih substantif kita tinggalkan, kita terjebak untuk mencari simbol-simbol. Saya menghargai betul siapapun yang punya gelar akademis, tetapi jangan hanya karena gelar akademis lalu Anda minta dihargai oleh orang, karena belum tentu gelar akademik itu akan mencerminkan kehebatan Anda sebagai seorang akademisi.
seorang intelektual. Tadi saya beri contoh Pak Kunto Wijoyo itu, saya kagum pada beliau itu bukan karena dia punya gelar doktor atau profesor, tapi karena memang sikapnya sebagai seorang intelektual itu tercermin dalam tutur katanya. Tulisan-tulisannya itu luar biasa dan sampai sekarang hidup tulisan-tulisannya. Beliau sudah meninggal, tetapi tulisannya hidup menjadi amal jariah yang terus mengalir. Karena apa? Dibaca orang dan menjadi sesuatu yang luar biasa. Pak R. Fakhrudin juga begitu, ceramah-ceramahnya hadir dalam lubuk hati sanubari orang yang pernah mendengarnya, termasuk saya. Buya Hamka juga begitu, tulisan-tulisan dan ceramahnya itu hadir di dalam lubuk hati orang-orang yang pernah mendengar ceramahnya dan membaca tulisannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan pembicaraan ini, ada riwayat yang berasal dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa suatu saat Rasulullah itu bersabda begini. Apa sabda Rasulullah, kata beliau? Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati idza lam tastahyi faf'al ma syi'ta. Sesungguhnya sebagian yang masih diingat orang dari ajaran para nabi terdahulu ialah jika dirimu tidak lagi mempunyai rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahih Bukhari juz 4 halaman 215. Hadisnya hadis nomor 3483. Nah, dari hadis ini saya sering menjelaskan dengan bahasa saya begini. Makna malu adalah mencegah dari melakukan segala hal yang tercela. Jadi ketika kita itu punya sikap malu, kita harus bisa tercegah dari segala macam tindakan yang tercela. Ketika orang memiliki rasa malu, pada dasarnya orang itu sudah akan sangat mungkin tercegah dari segala macam perbuatan maksiat, dari segala perbuatan yang tidak baik, dan keburukan, dari segala macam kejahatan. Nah, malu adalah sesuatu potensial melakukan kebaikan yang memang diinginkan oleh semua orang. Nah, sementara orang yang sudah kehilangan rasa malu itu akan berpotensi melakukan tindakan yang aib, tindakan yang memalukan. Dan bahkan ketika Rasulullah mengatakan al-haya'u minal iman, ini lebih dalam lagi, malu itu bagian dari keimanan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari juz 1 halaman 12, hadisnya hadis nomor 16, dan bisa kita baca nanti di dalam kitab Sahih Muslim. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang sama pada juz 1 halaman 46. Hadisnya hadis nomor 1000. Hadisnya hadis nomor 163. Dan hadis ini berasal dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab. Jadi di dalam kitab Sahih Bukhari ada, di dalam kitab Sahih Muslim ada. Hadisnya pendek, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Malu itu bagian dari keimanan. Di dalam hadis yang lain ada kata-kata yang berbeda. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahih Bukhari juz 8 halaman 35, hadisnya hadis nomor 6117. Jadi rasa malu selalu akan mendatangkan kebaikan. Dan Rasulullah juga bersabda dengan sabda yang panjang dan maknanya itu melengkapi. Dalam sebuah sabdanya dikatakan Rasulullah itu pernah bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu." Siapapun yang menjadikan dunia sebagai ambisinya atau sesuatu yang dicarinya, diinginkannya untuk didapatkan, maka Allah akan mencerai mereka urusannya. Artinya apa? Allah akan membuat dia itu dilupakan oleh Allah karena Allah tidak ridho terhadap orang yang seperti itu. Kemudian dikatakan waja'ala faqrahu baina ainaihi walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Nah, dikatakan di sini Allah akan menjadikannya miskin. Ia akan dapatkan dunia kecuali apa yang telah ditetapkan bagi. Artinya apa? Dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat minimal dari perolehan dunia yang diinginkannya. Tetapi sebaliknya dikatakan Rasulullah, wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa ya raghibah. Siapapun, kata Rasulullah,
yang menjadikan akhirat sebagai sesuatu yang dituju, sesuatu yang diniatkan, sesuatu yang dimaksudkan, sesuatu yang ingin diarahi, maka Allah akan menyatakan urusannya dan membuatnya kaya hati, serta ia akan diberi dunia, sekalipun dunia itu memaksanya. Jadi dunia seisi itu dia peroleh karena apa? Allah ridho. Dan sesuatu yang diperoleh dengan ridho Allah itu insya Allah akan memberi manfaat yang banyak pada orang yang perolehnya. Katakan dalam bahasa sederhana, penuh berkah. Jadi apa yang diperoleh itu harus punya berkah, punya nilai tambah. Sementara kalau tidak punya nilai tambah, sesuatu yang bukan tidak mungkin akan memberikan dampak negatif. Ambil contoh. Orang yang punya duit, apakah semua orang itu akan jadi yang baik? Belum tentu. Banyak orang yang punya duit sombong, itu menjadikan dirinya terdampak negatif oleh duitnya. Tapi bagi orang yang punya Allah, duit yang dia miliki itu akan buat dia itu semangat karena dia ingin berinfak dengan duitnya. Itu infak yang tetap. Seorang yang punya ilmu untuk mencelakai, mencelakai ayat Allah. Yang saya pakai dalam intro. Ketika kita bisa seperti itu, Allah akan lebih dari para kata positif kita telah diberikan kemasan dalam kaitan itu kan kepentingan luar biasa yang terjadi. Sehingga ada yang mengatakan ada orang kaya yang parno. Ini singkat dari ketakutan yang biasa itu tidak boleh terjadi. Dan kasus pandemi COVID-19 ini, kaya yang satu di rumah takut keluar. Sementara ada orang yang santai-santai. Karena yang dia takuti bukan coronanya, tapi takut miskin. Kalau saja dia dapat apa? Nggak bisa makan. Tapi ada yang lebih luar biasa. Yang dia takuti hanya Allah. Walam yahsha illallah, ini para ulama. Dia nggak takut sama apapun kecuali Allah. Dan ini yang kadang-kadang dicela oleh banyak orang karena orang tidak tahu mindset yang terbangun dari orang-orang yang seperti ini. Dikatakan, wah coba dia. Ya, nah, sulitnya itu kalau bicara sama orang yang tidak ngerti apa yang ada dalam benak orang lain, sehingga klaim-klaim kebenaran itu dilakukan oleh orang karena orang itu tidak tahu. Levelnya belum sampai, makomnya belum sampai. Saya pernah belajar tasawuf ya. Banyak sufi itu yang disalahpahami. Imam Ghazali disalahpahami, Ibnu Qayyim al-Jauziyah disalahpahami, Abu Yazid al-Bustami disalahpahami, Al-Hallaj disalahpahami, Dhunnun al-Misri disalahpahami, Rabi' al-Adawiyah disalahpahami, banyak Al-Junaid disalahpahami, Abdul Qadir al-Jailani disalahpahami. Karena memang makomnya itu belum sampai ke makom para sufi. Nah, bisa daripada orang masuk dalam tasawuf itu berbeda dengan orang yang belum masuk ke situ. Dan harus mengatakan bahwa para sufi itu terlebih baik itu saat itu. Kan Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu kan juga seringkali tidak dipahami oleh orang dan disalahkan orang. Ya, dengan berbagai macam motivasi orang itu ketika salah paham terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan kalau kita baca Quran kan ada cerita yang menarik, yaitu pertemuan antara Nabi Musa dan Khidir. Jadi, Musa dan Khidir kan dua pribadi yang berbeda. Musa itu ilmunya masih ilmu yang bersifat eksoterik. Kalau dalam bahasa sekarang itu masih fikih lah. Sementara ilmu yang dimiliki oleh Khidir itu ilmu-ilmu yang bersifat esoterik. Ya, ilmu-ilmu yang terkait dengan dunia sufi. Artinya ilmunya Musa itu masih ilmu formal. Ilmu yang biasa-biasa aja. Tapi kalau Khidir itu sudah sampai pada ma'rifah. Sehingga nasihat Khidir pada Musa itu kadang-kadang gak nyambung. Tentang persoalan sabar aja Nabi Musa susah memahami cara berpikir Khidir. Ini dibuktikan ketika Khidir itu mencoba untuk menjelaskan kenapa kita harus merusak kapal yang masih bagus. Musa nggak tahu. Tetapi ada maksud dibalik apa yang diinginkan oleh Khidir. Karena apa? Kapal ini berpotensi untuk dirompak, dibajak oleh raja yang lalim. Ini kan metafor. Sehingga kapal itu harus dibuat citranya menjadi buruk dan pada saatnya tidak menarik untuk dirompak. Jadi kalau kita itu berhadapan dengan orang, kita harus bisa mencitrakan diri kita sebagai orang yang pada saatnya kita akan selamat di hadapan orang. Jadi bukan berarti kita harus jadi bunglon, tidak begitu. Tetapi kita harus tepat menampilkan diri di hadapan orang karena pada saatnya peran yang kita mainkan itu harus menjadi sebuah peran yang ketika kita gunakan akan bisa memungkinkan kita berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Nah, sekali lagi kalau kita bicara tentang malu, Allah melalui Rasulnya itu sudah wanti-wanti, memberikan warning.
supaya rasa malu itu menjadi sesuatu yang melekat pada diri kita, sehingga kita itu betul-betul malu ketika melakukan tindakan tidak baik. Tidak hanya malu kepada orang lain, tetapi juga malu pada diri sendiri, dan apalagi harus malu kepada Allah. Rasulullah itu sampai mengatakan kata-kata yang indah kan, jika dirimu tidak lagi menyisakan rasa malu, berbuatlah sesuka hati. Ini kan kata-kata yang indah, tetapi menukik betul. Ini menggambarkan betapa orang yang sudah tidak memiliki rasa malu, pasti dia akan berbuat atau bertindak sesuka hatinya tanpa peduli apakah tindakannya itu benar atau salah, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Karena apa? Semuanya dilakukan dengan pertimbangan egonya yang sudah menguasai dirinya. Bahasa sederhana, hawa nafsunya mengendalikan dirinya. Sehingga apa yang dilakukan ya sudah dilakukan apa adanya tanpa beban. Sementara orang-orang yang masih punya rasa malu, dia berpikir, pantas enggak saya berbuat seperti ini? Baik atau buruk, benar atau salah, haram atau halal. Dan apalagi ketika dia ingat Allah, zikrullah itu mengakibatkan orang itu akan berhati-hati untuk melakukan tindakan apapun. Nah, sementara orang-orang yang sudah dikendalikan oleh hawa nafsunya, orang akan bisa berdusta, berbohong, berkhianat, ya, memberikan loyalitasnya kepada musuh-musuh Allah. Sehingga dalam istilah Al-Quran itu ada hizbus syayatin, ya. Itu orang-orang yang komitmennya itu pada musuh-musuh Allah, itu supaya ya, itu menjadi sesuatu yang bisa disalahpahami karena ada motif-motif politik ketika orang mengatakan seperti itu. Tapi istilah itu kan di dalam kitab-kitab tafsir biasa aja. Hizbullah dari hizbus syaitan, saya pernah menerangkan itu. Kalau misalnya saya punya kesempatan, saya akan menjelaskan di dalam pengajian ini. Jadi berdusta, berbohong, berkhianat, membangun loyalitas kepada musuh-musuh Allah, mengatakan sesuatu itu dengan perkataan yang penuh dengan kebencian, itu akan dia lakukan karena apa? Tujuannya hanya untuk mencari sesuatu yang memuaskan hawa nafsunya. Bahkan dia dikatakan telah mempertuhankan hawa nafsunya. Sehingga orang bisa menerima suap atau menyuap. Dan mereka memberi suap-menyuap itu sebagai sedekah jariyah. Mari sedekah. Itu perkataan yang sebenarnya tidak seharusnya mereka katakan. Uang-uang yang syubhat dianggapnya sebagai sesuatu yang halal, bahkan yang haram pun dianggap boleh jadi sangat mungkin dianggap sebagai sesuatu yang halal yang bisa digunakan untuk mencapai tujuannya, terutama untuk menggapai kenikmatan dunia yang dia cita-citakan. Para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ayat lagi saat ini di kalangan orang-orang yang mengerti tenaga sekalipun mereka itu terlibat di dalam kompetisi atau berlomba-lomba di dalam rangka untuk melaksanakan kebersamaan dalam ta'awun alal itsmi wal udwan, bersama-sama dalam rangka mengusung kebatilan, mengusung sesuatu yang salah. Ta'awunnya itu bukan ta'awun dalam kebenaran dan kebaikan, bukan alal birri wat taqwa, tetapi justru terbalik, alal itsmi wal udwan. Padahal firman Allah jelas, wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu, sebaliknya, alal ismi wal udwan sebaliknya. Jadi bagaimana orang menegakkan kefasikan, pelanggaran terhadap aturan agama itu bersama-sama, sehingga ada yang namanya kejahatan kolektif dilakukan secara berjamaah oleh orang yang orang itu sebenarnya ngerti agama, tetapi pemahaman terhadap agama dikesampingkan, sehingga mereka itu durhaka kepada Allah secara kolektif, meskipun mereka itu sebenarnya tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Dengan dalil-dalil untuk dakwah, dengan dalil-dalil yang bermacam-macam, mereka berupaya untuk menggapai kemenangan yang dikemas dengan kemasan-kemasan yang indah. Atas nama Islam, mari kita berbuat sesuatu. Ya, bagian korupsi itu dalam rangka untuk dakwah. Mereka itu pada umumnya sudah tidak lagi memiliki kesamaan. Al-haya itu sudah tidak ada. Utamanya al-haya di depan Allah. Malu di hadapan Allah. Mereka bermaksiat, berbuat sesuatu yang merupakan kedurhakaan. Mereka lengah. Mereka menjalankan sesuatu di luar perintah Allah. Inilah kehidupan orang-orang yang sudah kehilangan rasa malu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak terjebak ke arah itu. Nah, apakah, ini pertanyaan saya begini, apakah gejala-gejala seperti ini sudah dan telah, bahkan kalau saya katakan tengah terjadi di negeri kita tercinta Indonesia ini, dan mereka yang melakukannya juga tengah menikmatinya? Wallahu a'lam. Saya tidak akan mengatakannya. Silahkan renungkan sendiri, dipikirkan sendiri. Tapi kita punya harapan, mudah-mudahan diri kita terhindar untuk tidak punya rasa malu, utamanya malu di hadapan Allah.
Dan mudah-mudahan diri kita selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, sehingga selalu terhindar dari gejala yang tengah dihadapi oleh banyak orang yang sekali lagi saya katakan tidak lagi memiliki rasa malu itu. Seperti harus sudah seperti itu ya sudah habis-habisan. Dalam bahasanya Didi Kempot, ambyar sudah. Karena apa? Dia sudah tidak lagi mau mengaitkan apapun yang dia lakukan itu dengan apa yang seharusnya dia ingat, yaitu Allah. Dia sudah tidak ada konsep zikrullah lagi. Bahkan kebanggaan semu itu dia banggakan dengan sebangga-bangganya. Ya maaf, ini sedikit ya, saya punya pengalaman. Jadi akhir-akhir ini saya sedang mencermati dan mencoba untuk menelaah tentang konsep riba dalam berbagai macam perspektif. Beberapa tulisan saya koleksi, beberapa buku saya baca, beberapa komentar saya coba untuk saya pahami, dan saya merasa bahwa hal ini merupakan sesuatu yang menarik buat saya, karena riba itu ternyata tidak sekedar yang dikatakan orang dengan pernyataan-pernyataan sederhana. Dalam urusan-urusan bisnis secara universal, riba itu bisa terjadi. Sehingga definisi-definisi tentang riba yang pernah saya hafalkan dan saya pahami itu saya kembangkan menjadi sesuatu yang pada saatnya memang tidak mudah saya komunikasikan dengan orang, karena pengalaman belajar saya berbeda dengan pengalaman belajar mereka. Bahkan saya punya kesulitan untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan saya tentang riba itu dengan hampir semua orang yang berdiskusi dengan diri saya, karena ada referensi yang berbeda. Akan saya ingin memperkaya bagaimana kita menghapus riba itu. Jadi kita bebas dari riba itu dengan perspektif yang berbeda-beda. Utamanya perspektif politik hukum. Saya membaca berkali-kali, saya cermati di internet, di dalam buku, di dalam tulisan-tulisan yang saya coba untuk saya baca, dan saya terus terang mengalami keresahan akademis tentang masalah ini, dan sulit saya komunikasikan dengan orang. Saya berkali-kali mencoba mengkomunikasikan dalam tulisan saya, dalam ceramah saya, dalam dialog saya, dalam diskusi saya, dan ternyata responnya belum seperti apa yang saya harapkan. Banyak yang salah paham terhadap apa yang saya katakan. Ini ya saya katakan sebagai kesulitan saya untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang saya miliki pada hampir semua orang. Tapi saya tidak akan putus asa, saya akan terus menggali konsep-konsep itu. Pada saatnya saya akan coba menuangkan di dalam tulisan-tulisan saya yang mungkin akan saya sederhanakan untuk bisa membuat orang lain itu paham. Jadi memahami sesuatu itu satu hal, tetapi memahamkan sesuatu yang kita pahami itu adalah hal yang kadang-kadang jauh lebih sulit daripada proses belajar kita untuk memahami sesuatu yang harus kita pahami. Termasuk hari ini saya ingin memahami apa yang namanya malu, dan saya mencoba untuk menawarkan apa yang saya pahami pada banyak orang, dan mudah-mudahan apa yang saya tawarkan itu bisa dipahami dan bisa menjadi sesuatu yang pada saatnya akan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.